Alangkah indahnya jika kita bisa menghabiskan waktu di sore hari, berkendara pelan di jalan-jalan yang sunyi, menikmati pemandangan hijau yang menenangkan. Hembusan angin yang sejuk di wajah membuat perjalanan terasa begitu menenteramkan. Di saat-saat seperti itu, berbagi cerita adalah kebahagiaan tersendiri. Nah, kali ini aku ingin berbagi sebuah kisah yang sangat menyentuh, tentang cinta yang memiliki kekuatan menyembuhkan. Kisah ini berjudul The Healing Power of Love. Sebuah pengingat bahwa cinta, dalam bentuk apapun, mampu menyembuhkan luka-luka terdalam, bahkan ketika kita merasa dunia sudah tidak berpihak kepada kita. Cerita ini dimulai di sebuah kota kecil di tepi pegunungan. Kota itu dikelilingi oleh hutan hijau dan udara yang selalu sejuk. Di sana tinggal seorang wanita muda bernama Nadia. Nadia adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit setempat. Sejak kecil, Nadia selalu bercita-cita ingin membantu orang lain. Namun di balik senyum hangat yang selalu ia tunjukkan, Nadia menyimpan luka lama yang belum sembuh. Beberapa tahun sebelumnya, Nadia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan mobil. Ia adalah anak sematawayang dan sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Kehilangan itu membuat Nadia tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Meskipun ia berhasil bangkit dan melanjutkan hidupnya, ada bagian dari hatinya yang terasa hampa. Ia merasa sendiri di dunia ini, dan seringkali malam-malamnya diisi dengan air mata yang ia sembunyikan dari orang lain. Untuk mengalihkan rasa sakitnya, Nadia mencurahkan seluruh waktunya untuk bekerja. Setiap hari, ia pergi lebih awal ke rumah sakit, memastikan semua pasiennya dirawat dengan baik, dan pulang paling akhir. Nadia adalah perawat yang penuh kasih sayang. Pasien-pasiennya menyukai kehadirannya karena ia selalu mendengarkan mereka, merawat dengan telaten, dan memberikan senyum yang seakan bisa menghapus sebagian rasa sakit mereka. Suatu hari, seorang pasien baru datang ke rumah sakit tempat Nadia bekerja. Pasien itu adalah seorang lelaki parubaya bernama Pak Surya. Pak Surya menderita penyakit kronis yang membuatnya harus dirawat dalam waktu yang lama. Namun, yang membuat kondisi Pak Surya semakin sulit adalah sikapnya yang sangat tertutup dan pemarah. Setiap perawat yang mendekatinya akan mendapat tatapan tajam atau bentakan kasar. Tak ada yang tahu apa yang membuat Pak Surya begitu marah pada dunia. Ketika Nadia pertama kali bertemu dengan Pak Surya, ia juga mendapatkan perlakuan yang sama. "Jangan banyak omong, saya tidak butuh bantuanmu," bentak Pak Surya ketika Nadia hendak mengganti perban di lengannya. Namun alih-alih marah, Nadia hanya tersenyum tipis. "Baik Pak, tapi saya di sini untuk memastikan Bapak baik-baik saja." Setiap hari, Nadia tetap merawat Pak Surya dengan kesabaran luar biasa. Meskipun seringkali ditolak atau diacuhkan, ia tidak pernah menyerah. Ia mengganti perbannya, membawakan makanan, dan bahkan sesekali membacakan koran meski Pak Surya tak menanggapi. Bagi Nadia, mungkin ada alasan di balik kemarahan lelaki itu, dan ia ingin membantu, seperti bagaimana dulu ia berharap ada seseorang yang menolongnya keluar dari kesedihan. Suatu pagi, ketika Nadia masuk ke kamar Pak Surya, ia melihat lelaki itu duduk di tepi ranjang, menatap jendela dengan mata kosong. Nadia duduk di sampingnya tanpa mengatakan apa-apa. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya Pak Surya berkata pelan, "Kenapa kamu selalu datang? Kamu tidak bosan melihat saya marah-marah setiap hari?" Nadia tersenyum lembut. "Saya percaya setiap orang punya alasan untuk merasa seperti itu, Pak, dan saya di sini untuk mendengarkan kalau Bapak mau cerita." Pak Surya menatap Nadia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku kehilangan istri dan anakku dalam kebakaran rumah beberapa tahun lalu," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak ada di sana saat itu. Aku menyalahkan diriku sendiri. Sejak saat itu, aku merasa tidak ada lagi yang tersisa untukku." Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu persis bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang kita cintai. Ia menggenggam tangan Pak Surya dan berkata dengan lembut, "Pak Surya, rasa sakit itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi hidup ini masih terus berjalan. Kadang kita hanya butuh waktu dan seseorang yang peduli untuk mulai sembuh." Air mata mengalir di pipi Pak Surya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami rasa sakitnya. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Pak Surya mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia lebih sering tersenyum, mau berbicara dengan Nadia, dan bahkan mulai berteman dengan pasien lain di rumah sakit itu. Kebaikan dan kasih sayang Nadia, meskipun sederhana, telah menyentuh bagian terdalam dari hatinya yang telah lama terkunci.
Selama minggu-minggu berikutnya, Nadia dan Pak Surya sering mengobrol. Nadia bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia juga kehilangan orang-orang yang ia cintai, dan bagaimana ia mencoba menemukan makna hidup dengan membantu orang lain. Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam kesedihannya. Di akhir masa perawatannya, kondisi Pak Surya mulai membaik. Sebelum ia pulang dari rumah sakit, ia memegang tangan Nadia dan berkata, "Nak, kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu sudah menyelamatkan hidup saya. Kamu mengajari saya bahwa cinta dan kebaikan itu masih ada di dunia ini." Nadia tersenyum, tetapi air matanya mengalir. Kata-kata Pak Surya menyentuh hatinya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Saat itu, ia menyadari bahwa dengan menyembuhkan orang lain, ia juga menyembuhkan dirinya sendiri. Beberapa waktu setelah itu, Nadia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu bahwa cinta, dalam bentuk kepedulian dan kebaikan, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka yang paling dalam. Cinta itu tidak selalu datang dari keluarga atau sahabat. Kadang cinta datang dari tindakan kecil yang tulus, seperti senyuman, mendengarkan, atau sekadar kehadiran kita untuk seseorang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta tidak harus besar atau mewah. Cinta adalah kekuatan yang menghubungkan satu hati dengan hati yang lain, membawa harapan dan penyembuhan. Bahkan di tengah kesedihan dan kehilangan, cinta bisa menyembuhkan luka-luka terdalam dan membangkitkan semangat untuk hidup kembali. Dan pada akhirnya, Nadia belajar bahwa dengan mencintai dan peduli pada orang lain, kita juga bisa menemukan kembali bagian dari diri kita yang hilang. Karena itulah kekuatan cinta. Ia menyembuhkan, membangun, dan membawa cahaya di tengah kegelapan.